Nah, teman-teman gimana? Udah pada nggak sabar ya untuk praktek? Tenang, kita training, kita terapi komunikasi dulu sedikit lagi. Habis itu baru kita praktek. Sekarang kita masuk dulu ke artikulasi, aksentuasi, dan intonasi. Let's go! Yang pertama kita akan latihan dulu untuk artikulasi. Kenapa kita harus belajar artikulasi? Biar jelas kalau berbicara. Suka gak sih ngomong sama teman tiba-tiba, apa? Ngomong apa? Nah, ya kan? Gimana ngomong sama teman aja gak jelas? Gimana mau ngomong sama klien, sama customer, menjelaskan produk, ya? Atau mungkin lagi presentasi untuk skripsi. Semuanya harus jelas. Nah, terapinya seperti ini teman-teman. Terapi A, I, U, E, O. Gimana caranya? Ikutin saya. Oke, yang pertama adalah A. Ketika kita bilang A, A-nya jangan A atau A, tapi A. Oke, you get it ya? Jadi A, ngomongnya seperti itu. Oke, kemudian I-nya juga jangan I. Ikan, tapi I. Seperti itu. Sekalian kita melemaskan otot-otot yang ada di bibir, di rahang, di pipi, dan lain-lain. Right, kita mulai dari A. Siap teman-teman? 1, 2, 3. A. Good. Lagi. A. Good. Jangan malas-malasan ya. Jangan A. It's not gonna work teman-teman. Jadi harus A. Oke, ini adalah terapi yang kalau misalnya teman-teman lakukan dengan baik dan maksimal, nanti ketika berbicara ya, itu akan terbiasa dengan ngomong dengan jelas. Tapi kalau di sininya aja udah males-malesan, gimana mau presentasi, gimana mau ngomong sama teman, sama customer, atau kita bikin video di Instagram, pasti jadinya lebih turun lagi, lebih nggak keluar lagi intonasinya atau artikulasinya dan lain-lain. Jadi maksimalkan sekarang, mumpung lagi ada video ini. Ready? 1, 2, 3. A. Good. Lagi. A. Good. Lagi. A. Nice. Sekarang I. 1, 2, 3. I. Tarik ke samping. Kedua. I. Lanjut lagi. I. Good. Lanjut lagi. I. Nice. Sekarang Siap ya? 1, 2, 3. Yes. Monyong. Yes. Keluarin. Bagus. All out. Sekali lagi. Nah, makanya stepnya tadi pada awal kita pemanasan dulu, ya. Kita line face dulu. Sekarang baru keluar nih suaranya, ya. Artikulasinya biar jelas. Bibir-bibirnya ini semuanya kita panasin lagi. A, I, U. Sekarang E, ya. Ingat. Sekali lagi, jangan malas-malasan. Bukan E, tapi karena kita lagi pemanasan ya teman-teman. Kalau ngomong nggak kayak gini, nggak kayak nama saya Kemal, nggak gitu, bukan ya. You get the point. Jadi sekarang kita pemanasan dulu, kita latihan dulu agar kita terbiasa untuk jelas. Kalau latihannya jelas, terapinya ini all out, nanti pas ngomong juga kedengarannya jelas gitu. Oke? Sampai di mana? Sampai lupa saya. A, I, U, E, O. Oke, E dulu ya. E ya. 1, 2, 3. E. Tarik. 1, 2, 3. E. 1, 2, 3. E. Good. Terakhir adalah O. Oke. 1, 2, 3. O. 1, 2, 3. O. 1, 2, 3. O. Mudah-mudahan by now powernya udah ada. Ya. Kemudian diafragmanya sudah dipakai, teman-teman. Sekarang saya minta teman-teman bayangin deh. Nih, khususnya yang punya UMKM ya. Misalnya lagi, let's say IG story makanan. Produknya adalah rujak ya. Ini bicara dengan artikulasi yang jelas. Guys, lihat nih rujak saya. Coba deh dibeli. Tuh, lihat mangganya. Udah gitu bumbu kacangnya. Aduh, saya pakai kacang pilihan. Ditambah lagi jambunya. Ini bener-bener jambu yang baru saya petik. Yang pengen beli, langsung aja swipe up. Tuh, itu artikulasi yang jelas. Coba kalau artikulasi tidak jelas ya. Guys, ini ada rujaknya enak guys. Tuh, ini mangganya, ini jambunya. Ya. Coba dibeli guys, yuk swipe up.
Nah, teman-teman akan percaya produk yang mana? Rujak yang artikulasinya jelas atau rujak yang artikulasinya tidak jelas? Coba deh. Pasti lebih memilih rujak dengan artikulasi yang jelas. Dan kalau misalnya balik lagi, endorse lagi, berapa uang yang harus dikeluarkan? Kenapa nggak teman-teman yang ngelakuin sendiri? Kalau saya jujur, saya akan lebih percaya ya kalau yang ngomong, yang jualan di Instagram itu adalah teman-teman sendiri yang punya UMKM dibandingkan kalau saya harus nonton influencer. Influencer oke lah buat awareness menurut saya. Tapi untuk produk, trust dan lain-lain, saya akan percaya kepada pemilik UMKM yang akan mempromosikan. Oke, itu untuk artikulasi. Nah sekarang kita akan belajar atau terapi yang namanya intonasi. Oke, caranya simple teman-teman. Bayangkan ada satu handphone. Nah ini handphone saya ya. Misalnya K Smartphone. Kecil, cerdas, hemat. Teman-teman tulis dulu ya. K Smartphone. Kecil, cerdas, hemat. K itu kenapa? Ceritanya Kemal. Oke. K Smartphone. Kecil, cerdas, hemat. Sudah ditulis? Nanti ini ada tulisannya juga. Oke. Nah, sekarang kita akan coba dengan intonasi yang berbeda-beda. Saya percaya ada 1000 intonasi. Oke. Dan kita bisa practice. Kita bisa latihan dengan 1000 intonasi ini. Dan nanti kalau kita sudah rajin terapi seperti ini, automatically ketika kita ngobrol sama customer dan lain-lain, intonasi itu akan magically bermain. Trust me teman-teman. Kita coba ya. K Smartphone, kecil, cerdas, hemat. Intonasi 1. K Smartphone, kecil, cerdas, hemat. Intonasi 2. K Smartphone, kecil, cerdas, hemat. Oke. Intonasi 3. K Smartphone, kecil, cerdas, hemat. Oke, sekarang saya minta teman-teman untuk coba baca tagline ini dengan intonasi yang berbeda-beda. Kalau bisa 10 setiap hari. Tidak akan habis teman-teman. Kita bisa main dengan suara yang tinggi, medium, ataupun low. Kita coba ya. Oke, teman-teman ikutin saya. K Smartphone, kecil, cerdas, hemat. Ayo. Good. Sekarang kita rubah lagi ya. K Smartphone, kecil, cerdas, dan hemat. Nice. Terakhir. K Smartphone, kecil, cerdas, dan hemat. Coba. Oke. Nah, terapinya gitu teman-teman. Teman-teman coba ya dengan kalimat ini atau apapun. Mungkin ngeliat ada satu billboard di jalan, terus ngeliat ada cashback 25.000. Ayo, apply sekarang. Baca aja. Lagi macet, ngeliat ada satu billboard. Ada billboard nah. Nah, dibaca, coba pakai intonasinya dalam hati ya. Vaksin sekarang. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Ya, dicoba terapi seperti itu teman-teman. Trust me, kalau teman-teman latih yang namanya intonasi ini setiap hari, ya, by next week, next month, or next year, teman-teman yang akan duduk di sini ngajarin public speaking kepada yang lain. Trust me, as long as you practice every day. Oke? Satu lagi cara yang sangat mudah adalah ambil majalah ya teman-teman. Ambil majalah, oke? Tunjuk satu kata, das, langsung dibacakan dengan beragam intonasi. Nah, yang terakhir adalah aksentuasi. Aksentuasi ini adalah teknik dari pembicara untuk meng-highlight satu informasi yang penting dengan memberikan penekanan. Contoh misalnya harga. Kita kasih contoh K Smartphone lagi ya. Ayo guys, langsung aja dibeli K Smartphone. Harganya cuma 1999. Nah, penekanan di mana? Di harga. Itu namanya aksentuasi teman-teman. Kebayang kalau misalnya tidak ada penekanan di harga, nggak nyangkut nanti di orang message-nya. Oke? Beli K Smartphone, langsung harganya cuma 1999. Beda. Oke? Dan apakah untuk harga doang? No. Nama brand, tanggal, tempat, ya, mungkin artisnya siapa, ya, udah gitu keunggulan,
Itu semua bisa diberikan penekanan teman-teman, dan itu yang disebut dengan aksentuasi. Dan itu harus selalu diberikan teman-teman. Kenapa? Biar nggak monoton juga. Ya, biar nggak monoton, biar orang ingat. Alright? Nah, itu adalah 3 terapi yang penting yang teman-teman lakukan mulai sekarang agar bisa menjadi public speaker yang baik. Alright? Nah, abis ini kita akan ngomongin tentang speed teman-teman. Biar ngomongnya nggak kebanyakan. Biar ngomongnya enak. Caranya gimana? Jangan kemana-mana di video berikutnya. Oke?